workshop digital marketing, mempromosikan ide dan produk pada masyarakat digital dan penerapannya pada kampanye pemaafan. Pada segmen sebelumnya, kita sudah membahas mengenai bagaimana pembuatan produksi untuk digital marketing bersama Pak Gogo. Selanjutnya kita juga akan masih melanjutkan penjelasan dari Pak Gogo untuk mempersingkat waktu dan supaya teman-teman Bapak Ibu juga udah mungkin penasaran lanjutannya seperti apa, akan kami serahkan lagi kepada Pak Gogo untuk memulai penjelasannya. Silakan Pak Gogo. Apakah membuat naskah itu harus dalam tahapan praproduksi? Jawabannya harus. Karena apa? Karena naskah adalah jantungnya produksi. Naskah itu adalah pedoman untuk kameramen ngambil gambar apa, pedoman untuk editor mesti ngedit bagian mana, pedoman untuk sound harus memasukkan sound yang mana, harus menarasikan seperti apa. Jadi dapat dibayangkan kalau naskah tidak dibuat pasti akan tidak maksimal. Begitu Ibu. Ini boleh langsung lanjut ke materi selanjutnya Pak. Silahkan. Baik. Kalau tadi pada sesi pertama kita sudah bicarakan tentang praproduksi, di mana tadi praproduksi sudah saya jelaskan penting banget ide kreatif, ya. Bagaimana bisa menghasilkan iklan dalam durasi 1 menit, maksimal tuh 1 menit, kalau kurang lebih bagus lagi, tapi brand sudah nancep di benak konsumennya, ya. Misalnya kalau menyebutkan minuman, ya, saya sebutkan misalnya Aqua, walaupun minumnya bukan Aqua, tapi kadang-kadang orang bilang itu Aquanya ada di sana, padahal Aqua adalah brand, bukan yang lain. Atau misalnya banyak hal, ya. Nah, itu memerlukan ide kreatif. Nah, bagaimana ide kreatif, ya? Siapapun kita akan lihat penjelasan berikut ini. Siapapun Anda, apakah Anda dominan belahan otak kiri atau belahan otak kanan, Anda bisa menjadi orang lebih kreatif dengan cara-cara berikut. Pertama, percayalah bahwa Anda kreatif. Kepercayaan pada diri sendiri ini berhubungan dengan sugesti ke alam bawah sadar. Sesuatu yang Anda yakini akan terwujud, dan begitulah adanya. Jika Anda percaya bahwa diri Anda kreatif, maka Anda akan berusaha keras untuk terus mencari cara bagaimana agar menjadi kreatif. Bagaimana agar mampu memiliki banyak ide. Kepercayaan ini akan membuat Anda tidak berhenti berusaha. Dan bukankah pemenang adalah mereka yang pernah berhenti berusaha? Jadi, percaya diri adalah hal pertama yang harus Anda bangun jika Anda ingin menjadi lebih kreatif. Kemudian yang kedua adalah cintai apa yang Anda kerjakan. Dengan mencintai pekerjaan Anda, maka Anda akan bekerja dengan riang gembira, dengan gairah tanpa mengenal lelah. Orang yang gembira akan lebih kreatif. Orang yang tak kenal lelah itu tidak mudah menyerah. Karenanya, dia menjadi lebih kreatif. Karena selalu berusaha mencari jalan atau ide baru jika cara yang lama tidak berhasil. Kemudian yang ketiga adalah langgar aturan. Cobalah berpikir di luar kebiasaan. Lupakan sejenak aturan, dogma, dan norma yang berlaku. Bayangkan bagaimana jika segala sesuatu itu berjalan sebaliknya. Bayangkan bagaimana semua itu terjadi jika tidak ada aturan ini, tidak ada aturan itu. Hanya dengan membayangkan hal ini, Anda akan mendapatkan ide-ide baru yang kocak dan mengejutkan. Kemudian yang berikutnya adalah low thinking. Jadi jangan stres. Coba biasakan berpikir dengan santai, easy going, dan rasakan bagaimana Anda mampu melihat ide yang tadinya tidak terlihat hanya dengan mengubah sikap mental Anda. Berikutnya adalah be crazy. Jadi jangan takut untuk berpikir sedikit tanda petik gila alias di luar kebiasaan orang normal.
Jangan takut dicap aneh dan nyeleneh. Bergembiralah, bernyanyilah, berteriaklah sekeras-kerasnya. Kegembiraan membuat kita lebih kreatif. Coba lihat bagaimana misalnya seorang bapak polisi seolah-olah menari ketika dia mengatur lalu lintas. Semua itu hanya bisa kita lihat dengan hati yang gembira. Jadi bergembiralah dengan pekerjaan Anda, dengan problema yang Anda hadapi, dengan hidup Anda. Jadikanlah bahagia sebagai kebiasaan. Senyumlah dan dunia pun akan tersenyum bersama Anda. Tertawalah karena tertawa itu selain sehat juga menyenangkan. Hati yang senang akan membuat Anda lebih punya banyak ide. Berikutnya, be naughty. Tips kok begini aneh ya? Masa kita disuruh nakal? Ya, untuk menjadi kreatif memang harus membiasakan diri berpikir nakal, tanda petik ya, jahil dan senang mengubah-ubah peraturan, atau posisi, atau kosakata. Mungkin kalian masih ingat bagaimana Tukul Arwana mengubah kata-kata dalam acara New Family 100 menjadi kata pirtinyi ini. Nah, itu cara berpikir jahil dan nakal. Jadi jahil itu fun ya. Kemudian bila Anda ingin menjadi kreatif, maka kembangkanlah sifat suka terhadap tantangan. Orang yang menyukai tantangan akan bergairah mendapatkan tugas-tugas baru yang belum pernah dia emban sebelumnya, atau yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya, dan tidak pernah takut dengan hal-hal baru. Mencintai tantangan itu membuat Anda terus belajar dan berusaha mengalahkan tugas-tugas baru. Berikutnya adalah jadilah seorang yang perfeksionis, yang tidak pernah puas dengan hasil kerja Anda. Dengan demikian, Anda akan terus-menerus berusaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki karya, dan menciptakan ide-ide yang lebih segar, lebih baik, dan lebih wow tentunya ya. Kemudian berikutnya, see the good in the bad. Jadi, kembangkanlah sifat mental positif, di mana Anda bisa melihat hal baik, bahkan di balik hal-hal yang buruk terjadi. Nah, sikap seperti ini akan membuat Anda selalu bertanya, apa hal yang baik dari situasi buruk ini, atau ide-ide buruk ini? Berikutnya adalah, janganlah melihat suatu masalah sebagai masalah semata, melainkan cobalah bisa melihat bahwa adanya masalah justru menuntun Anda menuju pada peningkatan dan penyempurnaan ide atau solusi. Jika Anda memiliki sikap mental demikian, maka sebesar apapun masalah yang datang, hal itu tidak akan bisa membuat Anda down. Bahkan akan membuat Anda semakin bersemangat mencari ide-ide baru. Kemudian yang berikutnya adalah problem can be a solution too. Jadi bisa menjadi lebih kreatif dengan mengembangkan pikiran yang satu ini. Masalah yang timbul bisa jadi juga merupakan solusi itu sendiri. Coba ingat cerita tentang si SpongeBob dan sepupunya. Lihatlah bagaimana si pembawa sial, yaitu sepupunya SpongeBob yang selalu merusak segala yang disentuhnya. Masalah justru bisa membantu Mr. Krab, di mana semua orang, sang sepupu adalah problem. Namun di mata Mr. Krab, dia malah menjadi solusi untuk menjatuhkan musuh bebuyutannya, yaitu si plankton. Berikutnya adalah always think out of the box. Ya, jadi kembangkanlah cara berpikir yang berbeda, yang lain daripada yang lain, yang nyentrik dengan terbiasa ini untuk berpikir terbalik dan berbeda dari orang kebanyakan. Maka Anda sedang mengembangkan belahan otak kanan Anda. Jika Anda melihat bagaimana guru mengajar di depan kelas dan murid menyimak di bangku, cobalah berpikir, apa ya jadinya kalau dibalik murid yang mengajar di guru misalnya. Atau jika kalian melihat lampu lalu lintas berwarna merah, hijau, kuning, coba juga berpikir, gimana ya kalau warnanya misalnya diubah menjadi pink, ungu, atau violet. Nah, dengan kode rahasia berpikir di luar kotak, coba kita selesaikan teka-teki berikut ini. Coba Anda
menghubungkan semua titik tersebut dengan 4 garis lurus yang tidak terputus. Perhatikan bagaimana Anda bisa melakukannya hanya dan bila hanya Anda mampu berpikir di luar kotak imajiner yang dibentuk oleh ke-9 titik kuning. Begitulah persoalan yang rumit seringkali hanya diselesaikan jika Anda mampu keluar dari kotak atau asumsi atau peraturan atau dogma umum yang sudah melekat dalam benak Anda dan benak kebanyakan orang. Sekarang kita akan membahas mengenai beberapa macam teknik menggali ide. Pertama adalah brainstorming. Brainstorming adalah cara yang paling banyak digunakan dan sekaligus disalahgunakan dalam proses penggalian ide saat ini. Brainstorming adalah suatu proses di mana suatu tim, biasanya terdiri atas 2 orang, melakukan tukar pikiran dan sumbang ide untuk menyelesaikan suatu masalah. Cara yang kedua adalah idea generating question. Nah, ini teknik yang juga klasik dalam menggali ide, yakni dengan menanyakan who atau siapa, what atau apa, when, kapan, where di mana, why, kenapa, dan how bagaimana. Nah, dengan 6 cara bertanya ini, kita akan dapati 6 ide untuk suatu problema yang disinyalir misalnya. If I were, ini dulu pernah ada di salah satu stasiun TV ya. Jika aku menjadi, ya. Jadi teknik pengandaian. Cobalah berpikir gimana ya seandainya bla 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 bla. Ya, coba berpikir bagaimana kalau if I were jadi orang kaya misalnya. Nah, di sini imajinasi dan kegilaan Anda diuji. Semakin gila pengandaian Anda, semakin kreatif dan banyak kemungkinan ide yang akan tercetus di benak Anda. Berikutnya adalah reversal. Ini adalah teknik kebalikan. Cobalah untuk memikirkan hal-hal yang menjadi kebalikan dari ide-ide sebelumnya, dari kondisi sebelumnya dan kelaziman yang ada dan masih banyak lagi. Teknik yang lain adalah analogi and metafor. Jadi teknik ini sudah banyak dilakukan dalam periklanan, yakni menganalogikan sesuatu yang membuat metafor atas sesuatu. Contohnya misalnya, kalau Anda menjual suatu jasa multiguna, ya misalnya tabungan yang juga bisa berfungsi sebagai asuransi dan deposito sekaligus, nah ini digambarkan sebagai pisau Victorinox yang multifungsi. Teknik pengandaian berikutnya yaitu teknik dalam menggali ide, yaitu dengan six think heads. Ini adalah sebuah teknik pengandaian, ya, pengandaian ide yang menggunakan alat berupa 6 topi warna-warni. Kita lihat ada hijau, putih, hitam, biru, kuning, dan merah. Nah, topi putih ini adalah cara berpikir dengan kepala dingin, netral, dan objektif. Jadi cobalah ambil waktu sejenak untuk mengamati fakta dan gambaran. Sedangkan topi hitam ini bersifat murung dan negatif. Jadi cobalah untuk menelaah mengapa dan bagaimana seandainya permasalahan itu tidak berhasil dipecahkan. Berikutnya, topi merah mewakili amarah. Cobalah untuk mendengarkan emosi dan intuisi Anda. Sedangkan topi kuning melambangkan kecerahan dan sikap positif. Cobalah untuk mengembangkan harapan dan bersikaplah optimis. Berikutnya topi hijau melambangkan rumput, kesuburan dan pertumbuhan. Cobalah untuk berpikir kreatif dan menggali ide-ide baru. Sedangkan topi biru melambangkan warna angkasa. Ya, warna angkasa di atas kita semua. Cobalah untuk melihat dari perspektif yang lebih tinggi dan lebih luas, guna memastikan apakah Anda telah melakukan hal yang benar. Demikian tadi pemaparan tentang bagaimana teknik menggali ide. Ya, jadi pada dasarnya kita semua memiliki ide-ide kreatif. Ya, bagaimana kita harus yakin kita kreatif. Ya, tadi seperti saya jelaskan, misalnya cobalah tampil unik. Ya, misalnya dengan cat rambut hijau atau
bayangkan jika Anda menjadi guru dan guru menjadi murid ya. If I were ya. Dan beberapa hal tadi. Saya kembalikan ke moderator, monggo. Ya, baik. Tadi kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari Pak Gogo tentang bagaimana sih caranya supaya kita bisa berpikir secara kreatif gitu, dan juga cara-caranya, kiat-kiatnya bagaimana kita menggali ide gitu ya. Baik, kepada peserta workshop, apabila ada yang mau ditanyakan, silakan boleh chat aja, ketik pertanyaannya di kolom chat, nanti kami akan bacakan. Kayak gitu ya. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke tanya jawab ya Bu Kurai ya. Silakan Bu Kurai. Ya baik, terima kasih Bu Indri. Baik Pak Gogo, kita masuk ke sesi diskusi ya Pak. Terkait dengan ide kreatif dalam kaitannya dengan iklan digital marketing di radio, di materi sebelumnya ada istilah jingle ya Pak. Dan saya pernah dengar nih ada istilah iklan jingle dan iklan lagu. Nah, apakah kedua istilah ini berbeda ya Pak? Baik, jingle dan iklan ya. Jingle dan dengan lagu iklan ya. Ya. Seringkali orang mencampur adukan pengertian jingle dengan lagu iklan. Padahal keduanya sesungguhnya berbeda. Ya, jadi jingle adalah brand name dan slogan yang dinyanyikan dengan memorable dan catchy. Ya. Sedangkan lagu iklan adalah sebuah spot radio yang dinyanyikan. Isinya ya bisa merangkap seluruh isi pesan dari suatu komunikasi atau semacam kampanye ringkas dari sebuah brand. Nah, tujuan utama dari pembuatan jingle biasanya adalah untuk mendongkrak brand awareness secara cepat. Mengingat melodisnya yang words biasanya lebih mudah diingat, lebih menarik perhatian. Ya, sedangkan lagu iklan ya lebih tepat untuk meningkatkan daya tarik dari sebuah spot iklan. Mungkin masih ingat kalau kita ingat, mungkin saya boleh nyanyikan Indomie Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia. Apakah ini jingle atau lagu iklan? Nah, jadi dalam jingle ya isinya hanyalah merek dan slogan saja yang dinyanyikan secara bergantian. Jadi formatnya bisa sangat bervariasi, namun isinya hanya dua hal itu, merek, ya, slogan. Kita akan lihat contoh jingle iklan berikut ini. Ini kita lihat iklan Polytron. Hush, baby, hush, dreaming away and fly above a beautiful sky, taking you side to side, to and fro. My lullaby will dance so high, sleep on your lovely wings, fly away. Excel Hi-Fi by Polytron. Itu lagu iklan. Kita lihat berikutnya misalnya ini. Saat terik siang datang menghadap dan sesak malam pun tak hilang, jangan pernah ragu pada hal baik, segala akan kau temukan bersama Polytron Isoko dengan Big Freezer, aktif deo, dan desain elegan. Mau apa aja, bisa kapan aja. By Polytron. Ya, jadi lagu iklan ini sama sekali tidak mengandung nama merek atau slogan. Ya, mungkin saja ya, tapi jadinya hanya berfungsi sebagai musik illustration atau backsound atau song dari sebuah iklan. Ya, seperti yang kita lihat tadi. Ya, jadi itu antara jingle dan lagu iklan. Saya masih ada yang bertanya, tapi saya tahan dulu Pak karena pertanyaan ini ada kaitannya tadi dengan jingle tadi, dan juga tadi menarik banget ya, ada contoh-contoh jinglenya Pak. Kalau boleh Pak dijelaskan kembali bagaimana membuat jingle yang baik. Jadi jingle yang baik ya, sifatnya seperti apa sih jingle yang baik? Jadi jingle yang baik antara lain dia harus unik, ya, unik. Sebenarnya ini adalah kriteria untuk hampir semua ide kreatif, ya, yang layak pakai. Dia harus unik. Khusus untuk jingle, ya, kalian yang akan buat jingle harus punya cukup referensi mengenai segala macam jingle yang pernah ditayangkan di lingkungan
target audiens kita. Ya, mungkin ya referensi harus banyak. Dulu mungkin ketika ada snack baru muncul, saya masih ingat, cuma nyebutin tora bolak-balik diucapkan tora ya. Nah, sesudah itu baru kita bisa menilai jingle itu sendiri. Cukupkah ia berbeda dengan semua jingle yang pernah ada? Ya, kalau iya, apakah lebih bagus atau lebih jelek? Ya, kalau dia tenggelam dalam lautan jingle yang mirip-mirip, ya, artinya jingle itu mungkin nggak layak pakai, jadi buang saja, bikin yang baru. Selain unik, jingle yang baik ya juga sifatnya memorable. Ya, jingle yang baik haruslah punya sifat memorabilitas tinggi. Nah, ini akan sangat menolong untuk mengangkat brand awareness, terutama bila budget promosinya tidak terlalu besar. Ya, nilai memorable ini seharusnya lebih tinggi dari sekedar melodi yang cuma enak untuk didendangkan, namun juga tidak menimbulkan kesan apapun. Ya, ketika Anda menerima hasil kreasi seorang musician misalnya, coba putar sekali lagi. Cukup mudah. Apakah cukup mudah jingle ini? Apakah susunan melodinya juga sudah cukup unik? Ya, jadi selain unik juga jingle ikan harus memorable. Ya. Jadi coba putarkan juga pada orang lain yang tidak terlibat sama sekali dengan proyek yang sedang kita lakukan. Ya, lalu tanyakan, gampang nggak ngingetnya? Ya, atau coba minta dia coba tirukan lagu iklan tadi. Ya, ya. Kemudian juga selain unik, memorable, ya, jingle iklan yang baik juga harus entertaining. Ya, jadi kalau sudah cukup memorable, bolehlah kita memasukkan kriteria hiburan, entertain di dalam jingle ya. Jadi sebuah jingle yang memorable ya akan lebih baik lagi karena memiliki penerimaan yang juga sangat besar oleh target audiensnya. Ya, syukur-syukur kalau sampai bisa menjadi hit di tangga lagu populer. Itu sering kita temui ya, misalnya saya lupa apa, banyak sekali ya. Kemudian selain entertaining, jingle iklan juga harus simple, ya. Semakin sederhana pesan yang Anda sampaikan, semakin mudah orang mengingatnya dan tentunya menyanyikannya ya. Ingat, iklan adalah pencuri, ya. Iklan adalah pencuri di sela-sela orang beraktivitas, ya. Karena menonton program sebelumnya, mendengarkan stasiun itu kan sambil beraktivitas, sambil nyetir, sambil nyuci, nah dia mencuri, ya. Jadi harus simple. Ya, jadi buatlah pesan Anda sesederhana mungkin. Buatlah jingle yang akan kamu buat untuk dimengerti dalam hitungan detik. Bayangkan, harus dimengerti dalam hitungan detik. Kemudian berikutnya, selain simple, ya, jingle iklan yang baik juga harus relevan. Ya. Jadi jingle yang baik haruslah yang relevan dengan unique selling point, proposition dari brand atau target market yang akan kita tuju. Sebagus apapun jingle, namun dia tidak bisa memasukkan message dari brand yang baik, maka tentunya dia tidak akan menjadi jingle yang baik, alias jinglenya gagal. Ya, begitu pula seindah apapun jingle, namun kalau dia tidak mampu, ya, kalau dia tidak mampu mengkorelasikan dengan target audiensnya, maka tentunya sia-sia. Ya. Jadi membuat jingle iklan bukanlah menciptakan karya seni semata-mata, namun juga yang lebih penting lagi, dia harus menyampaikan pesan dengan tepat kepada sasarannya. Ya, begitu Ibu. Itu syarat jingle yang baik. Iya, baik. Terima kasih Pak. Kita banyak belajar nih dari Pak Gogo ya terkait dengan pembuatan iklan. Nah, ini ada pertanyaan Pak dari peserta workshop. Mohon izin bertanya, Ibu, Bapak, dalam bekerja tim, pembahasan ide yang terlalu banyak justru umum sekali membuat tujuan menjadi bias atau tidak objektif. Bagaimana skema kerjasama dan brainstorming yang paling efektif dan baik diterapkan dalam digital marketing? Baik, jadi tentunya
ketika kita melakukan kerjasama dalam pembuatan digital marketing, yang pasti kita harus tidak jauh atau tidak bergeser dari tujuan yang akan kita capai. Kalau tujuan yang akan kita capai tidak tercapai dari hasil brainstorming tadi, maka tentunya akan banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, akibatnya sudah berlarut-larut brainstorming tapi tidak mencapai tujuan. Jadi pastikan ya brainstorming yang kita lakukan sudah tepat dengan tujuan, sudah tepat dengan target audiens kita, ya sasaran kita seperti siapa, terus produk market kita seperti apa, dan seterusnya yang memang harus diperhatikan dalam sebuah pembuatan digital marketing untuk sebuah iklan produk misalnya. Iya, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Gandhi ini yang bertanya. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga jawabannya Pak Gogo. Kita lanjutkan dulu. Silakan nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya di chat Zoom nanti akan saya bacakan. Begitu sekarang Pak, untuk diskusi berikutnya Pak. Kalau untuk sebuah film Pak, apakah jingle juga bisa dijadikan sebagai latar belakang musik dalam sebuah film? Iya, dalam sebuah film. Jingle iklan, apakah bisa dijadikan musik latar untuk sebuah film? Musik latar dari sebuah film memerlukan waktu yang panjang tentunya. Ya, scoring film istilahnya. Ada istilahnya scoring film. Ya, jadi scoring film kita mungkin masih ingat film Badai Pasti Berlalu. Nah, itu scoring filmnya. Lagu film Badai Pasti Berlalu yang sangat memorable. Badai pasti berlalu dan seterusnya. Saya nggak hafal lagunya. Itu sangat memorable dan itu adalah scoring film. Apakah scoring film ini bisa dijadikan jingle iklan? Tentunya kalau dilihat waktunya tidak. Kita coba lihat lagu Badai Pasti Berlalu, durasinya 5-6 menit. Sedangkan jingle iklan tidak boleh lebih dari 1 menit. 1 menit. Jadi sebaiknya apakah bisa dijadikan? Mungkin si musisinya akan memotong bagian tertentu dari scoring film. Misalnya saya pernah dengar iklan penerbangan, saya lupa ya apa. Nah, itu kan agak panjang. Apakah itu jingle? Itu bukan suatu scoring film. Tapi yang pasti jingle iklan tidak mungkin menjadi sebuah scoring film. Atau mungkin jingle iklan dikembangkan lebih lanjut lagi menjadi sebuah scoring film dengan penambahan tertentu. Atau sebaliknya dari scoring film diambil referensinya yang 1 menit maksimal dijadikan sebuah jingle iklan. Tapi tentunya tidak mudah ya, karena misalnya film Badai Pasti Berlalu, kita ambil maksimal 1 menit, bagian mana ya yang akan diambil untuk menjadi sebuah produk iklan yang sesuai dengan seperti tadi. Jadi scoring film dan jingle iklan ataupun lagu iklan hal yang berbeda, dan mungkin penggunaannya akan lebih baik lagi kalau si pencipta itu istilahnya ngutak-ngatik lagunya berdasarkan nada dasar dari scoring film, kemudian dibuat menjadi jingle. Itu mungkin itu hanya musikusnya saja yang mampu mengerjakannya. Begitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi ini masalah jeda waktunya juga berpengaruh ya Pak. Nah, kemudian berikutnya Pak, dalam membuat iklan produksi tadi ya Pak, yang di televisi kan ada durasi ya Pak ya, maksimal cuma boleh 1 menit gitu ya. Nah, apakah harus memperhatikan setting ruangannya juga ya Pak? Betul. Dalam pertelevisian kita mengenal istilah miss and scene. Jadi miss and scene ini segala sesuatu yang akan tampil di layar TV kita harus kita perhatikan sedetil mungkin. Properties yang digunakan oleh pemainnya atau talentnya, setting ruangannya, bahkan gerak badannya diperhatikan. Jadi tentu harus diperhatikan segala sesuatu. Misalnya saya mengajar mata kuliah produksi iklan di AKM TV. Saya lihat iklan teh botol yang dibuat oleh mahasiswa. Saya lupa bahwa itunya contohnya. Nah, itu ketidakhati-hatian dalam melakukan pengambilan gambar ketika ada adegan
apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Si Thailand sambil megang teh botol sosro, tapi pakai kaos. Nah, pakai kaos di sini kelihatan di sini karena kaosnya lebar, kelihatan bulu, maaf, bulu keteknya kelihatan. Nah, itu bikin ilfeel. Nah, itu tidak, jangan sampai terjadi. Jadi perhatikan mise en scene, setting ruangan, pakaian yang dikenakan, bahkan sampai gerak dari si talentnya juga diperhatikan. Jangan sampai gerakannya tadi seperti yang saya katakan tadi, gerakannya apapun minumannya teh botol sosro, apapun makanannya teh botol sosro, dia ngangkat teh botol sosro terus bajunya agak longgar, dilala ya, kelihatan sesuatu yang membuat ilfeel ketika minum teh botol sosro misalnya seperti itu. Jadi itu tetap harus diperhatikan, hal yang harus diperhatikan. Apapun yang dibuat, bukan hanya digital marketing saja. Dalam pembuatan instructional video atau video dokumenter atau program-program televisi, penting sekali memperhatikan yang disebut juga dengan mise en scene. Jadi segala sesuatu, entah itu talent, latar belakang, backdrop yang digunakan, ya. Misalnya adegan satu tadi bajunya merah, kok masih satu scene tapi bajunya ganti biru karena lupa tadi istirahatnya panjang. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi hal-hal kecil itu di industri televisi ada petugas yang mencatat tadi. Itu tadi bajunya harus merah juga, ayo ganti baju. Atau bahkan ketika saya pernah membuat instructional video untuk kedokteran, ya, mata kuliahnya pemeriksaan telinga, ya, di situ digambarkan dokter sedang memeriksa telinga, ya. Karena saya sering membuat, saya lihat dokter tadi kukunya agak panjang, ya. Jadi ketika pegang-pegang telinga, kukunya panjang. Saya komplain, ulangi lagi, kukunya potong dulu. Tapi si talent nggak mau, terus saya lapor ke yang lebih penting. Itu harus, karena akan terlihat kalau dokter THT memeriksa telinga, terus kukunya panjang, akan cedera. Nah, itu nggak akan terlihat kalau kita tidak terbiasa, ya. Ketika syuting adegan, semua yang akan tampil di layar televisi kita, entah itu iklan, entah itu program siaran televisi, ya, atau digital marketing lainnya, harus dicatat. Bahkan, ya, tadi bajunya pakai ini, tadi adegannya ini, propertiesnya misalnya ini dan sebagainya harus dicatat. Jangan sampai ketika adegan diulang lagi, loh tadi baju merah sekarang baju biru. Begitu pula digital marketing. Begitu. Jadi mise en scene, segala sesuatu yang akan tampil di layar televisi walaupun cuma 1 menit harus detail dicatat, diperhatikan sehingga tidak ada yang komplain nantinya. Begitu, Bu. Terima kasih Pak Gugol, luar biasa sekali. Baik, ini karena waktu kita tinggal 1 pertanyaan lagi yang bisa, Pak. Baik, ini terkait dengan musim pandemi sekarang ya Pak, ya, pandemi COVID-19 ini. Karena kan kita interaksinya terbatas, begitu. Nah, apakah mungkin ya membuat atau memproduksi digital marketing gitu. Jadi bagaimana nih Pak cara untuk memproduksi digital marketing yang baik seperti itu? Baik, pertanyaannya cukup menantang. Bagaimana membuat digital marketing dalam masa pandemi COVID seperti ini? Yang mana tentunya kalau kita idenya liar dan gila, kita mau banyak menggunakan kru, ada talent, ya, ada kameramen, ada lighting man, ada wardrobe dan sebagainya yang harus mendandani si talent agar cantik. Nah, ini musim pandemi, bagaimana kita harus melakukan semua itu? Lagi-lagi kita harus punya ide kreatif. Jadi ide kreatifnya coba dibenamkan dengan disamakan dengan suasana pandemi, di mana kita tidak boleh banyak berkumpul, harus menjaga jarak dengan orang lain. Nah, bagaimana membuat iklan? Tentunya ada. Tadi di awal saya sudah menjelaskan, bisa menggunakan hal-hal yang berbau 3 dimensi atau 2 dimensi. Seperti iklan berikutnya yang akan saya putar. Contoh iklan mungkin yang pasti ide kreatif harus tinggi, harus benar-benar tinggi, punya ide kreatif untuk melihat iklan berikut ini. Kita lihat iklan berikut ini.
Ya, tadi kita lihat bagaimana kenyamanan naik Mercedes. Kita lihat berikutnya coba. Доктор Мом, песня болезни будет недолгой. Ya, rasanya tidak ada yang tidak mungkin untuk untuk berkreativitas walaupun musim pandemi saat ini, di mana kita tidak bisa bertemu dengan banyak orang, tapi ide kreatif tetap ada, ide kreatif tetap tumbuh. Sesuaikan ide kreatif kita, ya, pelajari apa yang menjadi target audiens dari klien kita. Kalau tadi kita lihat kliennya misalnya Mercedes-Benz, dari iklan tadi kita bisa menikmati bagaimana nyamannya berkendaraan Mercedes-Benz ya, tanpa harus melihat orang dan sebagainya. Cukup seperti kita lihat tadi. Begitu Ibu. Baik, terima kasih. Ini luar biasa juga ya. Jadi walaupun dalam masa pandemi, sebenarnya kalau kita yakin kita bisa ya Pak buat iklan itu walaupun dengan segala keterbatasan. Jadi para peserta workshop harus yakin gitu ya kalau bisa. Baik, saya kembalikan ke Bu Indri. Oke, baik, tadi itu kita sudah mendengarkan penjelasan yang menarik sekali dan lengkap sekali dari Pak Gogo mengenai bagaimana digital marketing itu ya. Tadi kita juga jadi tahu bahwa kita juga bisa menggunakan digital marketing ini untuk melakukan kampanye pemanfaatan, begitu Bu Kuro ya. Betul. Gitu. Nah, Bapak Ibu peserta workshop, kegiatan kita dengan Pak Gogo setelah selesai. Terima kasih banyak Pak Gogo atas waktunya dan juga penjelasannya. Pasti akan sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Untuk para peserta workshop, jangan kemana-mana dulu. Nanti kita akan jeda dulu sampai jam 1 siang. Setelah itu nanti kita akan melanjutkan workshop selanjutnya tentang bagaimana kita melakukan video editing bersama dengan Bapak Sandi Prajaka Eskom, MMSI, gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dinantikan kami di workshop di segmen selanjutnya.